Karena yang Tuhan sudah kasih itu sudah. Mau tua kah, mau sakit kah, tapi itu yang Tuhan kasih. Semua bisa baru, tapi yang itu tidak bisa baru, itu sudah. Jelas ya? Oke. Bapak Ibu, kita akan melangkah hari ini tanggal 5, 365 hari ke depan. 5 hari kita sudah lewati. Kita mau berjalan ke depan. Kira-kira kita mau bergerak dengan menggunakan pedoman apa dalam perjalanan ini? Bisa ya? Kita mau pakai gaya apa menjalani masa depan? Dengan kepintaran kita, hikmat yang kita miliki, atau kita bersandar pada Tuhan? Atau dua-duanya tidak perlu, sembarang saja. Jadi pembacaan ini mau memberikan kepastian kepada kita apa pegangan kita hari ini untuk perjalanan masa depan. Bisa ya? Oke. Bapak Ibu, GKI di Tanah Papua dalam tahun ini bicara tentang tema besarnya itu tahun kesehatan. Halo? Kata dasarnya hati. Kesehatan. Kesehatan untuk apa? Bekerja bersama, berpikir bersama, berucap bersama, melakukan bersama. Kalau di dalam gereja keputusan segala sesuatu yang sudah diputuskan, ya sudah kerja. Sehati. Ada visi GKI Kerajaan Allah. Kita bicara tentang Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa? Damai, sukacita. Makanya dalam doa Bapa kami kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa kerajaan Allah yang nanti kita nikmati ketika kita meninggal dan tiba di sana itu harus dihadirkan di sini, dibawa dalam kehidupan nyata. Lalu visinya, misinya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Untuk 5 tahun GKI bicara soal menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sudah adilkah di Tanah Papua? Sudah damaikah di Tanah Papua? Sudah sejahterakah kita? Itu tema besar yang kita bersama-sama gereja memasukinya. Tahun ini kita bicara tentang kesehatan. Ya, ada nilai sebenarnya. Kalau kita bicara visi misi, lalu ada tujuan, ada sasaran, ada nilai yang harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Memang di dalam Alkitab banyak nilai. Buah-buah roh itu menjadi nilai kita. Hari ini kita bicara tentang hikmat. Perikop kita bicara tentang berkat dari hikmat. Tema hari ini adalah kesehatan tentang berkat dari hikmat. Ada hikmat Tuhan dan ada hikmat dunia. Halo? Kita bisa bedakan ya. Hikmat Tuhan dan ada hikmat duniawi. Hikmat dunia itu berpikir pada keuntungan pribadi. Ulang ya. Hikmat dunia itu berfokus pada keuntungan pribadi, kekuasaan, dan pengakuan dari manusia. Kamu akui saya, toh, saya besar, saya punya segala macam saya. Jadi ada hikmat dunia, itu yang dicari manusia. Popularitas, nama besar. Tapi ada kedua, yaitu hikmat Tuhan, yaitu mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu kita mau melakukan sesuatu, apa kata Tuhan kepada kita. Dan di dalam hikmat Tuhan itu kita punya hati untuk menolong sesama dan mau supaya orang lain sejahtera. Bisa ya? Jadi dua contoh hikmat ini kita uji pada diri kita. Kita ada di mana ini? Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi. Jadi ada hikmat dunia,
ada hikmat Tuhan. Yang kita mau bicara hari ini adalah hikmat Tuhan. Jadi ini ditulis oleh Salomo. Di Israel itu ada beberapa jabatan. Jabatan nabi, jabatan raja, dan jabatan imam. Yang keempat itu adalah orang-orang bijaksana. Orang-orang bijaksana itu orang-orang yang diberikan pengetahuan dari Tuhan. Pertanyaan kita, apakah pengetahuan intelektual, kecerdasan itu masuk dalam hikmat atau tidak? Halo? Menurut jemaat, kepintaran, kecerdasan, logika itu masuk dalam hikmat Tuhan atau tidak? Ayo, bagaimana? Masuk dalam hikmat Tuhan atau tidak? Bicaralah. Masuk. Tetapi dia tidak mendalam dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu mencakup lebih dari kepintaran. Saya ulang ya. Kepintaran, kecerdasan, logika masuk dalam hikmat Tuhan, tetapi hikmat Tuhan melebihi dari pengetahuan. Dari kepintaran kita. Jadi hikmat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa itu hikmat yang datang dari Tuhan, kita mengujinya dari keputusan yang kita bawa. Keputusan itu bukan keputusan besar. Pergi di pasar kita mau belanja, beli ikan kah atau ayam atau daging babi. Uang ini uang terakhir ini. Atau beli telur saja, atau beli kangkung saja. Keputusan itu harus berhikmat karena uang padamu itu terbatas. Jangan makan bagus tapi pulang sengsara. Di situ keputusan yang benar, hikmat yang benar akan mengambil keputusan yang benar terhadap situasi yang kau miliki. Itu datangnya dari Tuhan. Hikmat Tuhan bersumber datangnya dari Tuhan. Kalau hikmat yang tadi kepintaran, kecerdasan, logika itu kita dapat dari belajar, sekolah. Doktor, profesor, guru besar. Tapi kalau tidak punya hikmat Tuhan itu ambil keputusan itu kacau itu. Makanya kita harus berfokus pada hikmat Tuhan. Salomo tulis ini untuk anak-anak muda. Amsal ini ditujukan kepada orang muda. Kenapa? Orang muda itu cepat ambil keputusan. Mau segala sesuatu cepat. Jadi kalau Bapak Ibu ini sama dengan SMS pendek saja, WA. Salomo WA untuk anak muda ini. Kalau kamu umur panjang kau begini. Kalimat-kalimat pendek. Untuk siapa? Kepada orang-orang muda. Karena dikatakan bahwa orang muda itu tidak berhikmat, tidak berwibawa. Tapi juga ada orang tua yang juga tidak berhikmat dan berwibawa. Bukan soal usia, tapi soal kehubungan kita dengan Tuhan, itu membuat kita bisa berhikmat. Bukan soal umur. Umur tidak menjamin orang berhikmat. Tetapi kebanyakan orang punya umur banyak, itu dia berhikmat. Oleh sebab itu kita mau jalan di tahun 2025, apa landasan kita berpijak untuk memasuki tahun itu? Karena Bapak Ibu kalau kita tidak punya hikmat bersandar pada Tuhan, tahun-tahun yang akan kita lalui itu tahun yang keras, penuh dengan kompetisi, spekulasi. Biasa di dunia politik, dunia dagang itu bilang spekulasi itu. Spekulasi itu menipu sebenarnya, tapi itu kata yang lunak, menghindari kata menipu. Ya, ayat 1 sampai 4
nasihat untuk memelihara perintah Tuhan. Ayat 1 sampai 4 itu. Jadi jelas ya, ini Salomo tulis untuk anak-anak muda, tapi juga kepada kita hari ini. Yang pertama ayat 1 sampai 4, nasihat untuk memelihara perintah Tuhan. Salomo mengingatkan kita untuk tidak melupakan ajaran Tuhan dan memelihara perintahnya. Ketaatan kepada perintah Tuhan akan membawa hidup yang panjang, damai sejahtera. Orang mau damai sejahtera, panjang umur, dapat berkat, itu taat sama firman. Kalau tidak taat itu tidak bisa. Lalu ada yang bilang, Bapak Pendeta, tapi Pak itu tersembahyang tapi dia diberkati. Ya setan juga kasih rezeki sama orang juga toh. Setan kasih kaya, kasih ini juga. Tuhan juga kasih. Tapi akhir dari kerja setan itu kehancuran. Akhir dari pekerjaan Tuhan itu kebaikan. Dia tersembahyang tapi dia proyek jalan. Ya, jangan iri hati. Baca Mazmur 137 Orang fasik dan orang benar itu. Tidak usah marah, tenang saja. Ketaatan kepada Tuhan menghadirkan berkat dan kehidupan yang penuh kedamaian. Jadi taat sama Tuhan, berpegang pada firman, supaya hidup damai, terabaku marah. Ayat 3 dan 4, kasih setia dan kebenaran harus menjadi sifat utama yang melekat pada hidup seseorang. Kasih setia. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu sudah itu sudah clue, sudah titik di situ. Tidak bisa kita ubah lagi. Bapak Ibu, kekristenan itu ada hal-hal yang paten. Original itu sudah tidak bisa tafsir lagi. Kasih Tuhan, kasih selamat, titik. Tidak bisa kau bikin barang lain lagi. Bisa ya? Itu Alkitab. Tidak, itu perintah itu. Ayat 5 dan 8, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seruan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa mengandalkan pemahaman manusiawi. Bapak Ibu 5 tahun ke depan pintar, kaya, hebat, punya segala macam, tapi berdoa minta hikmat Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Istri, anak-anak, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, karunia yang kita miliki itu pemberian Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita. Oh, saya hebat, di kompleks ini saya saja. Tidak. Satu waktu Tuhan bisa bikin kau miskin toh. Gampang aja, kasih banjir dari gunung belakang ini semua orang rendam semua, miskin semua. Gampang saja. Cara-cara Tuhan kasih miskin kita itu gampang. Oke. Yang berikut ya. Ayat 7 dan 8, jangan merasa bijak menurut pemahaman sendiri. Jangan rasa, oh saya bisa itu. Tidak bisa. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan, minta Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu. Cara Tuhan kasih tahu di mana? Di dalam hatimu. Bisikan itu sangat kecil. Tuhan kasih tahu kepada kita di dalam hati kita, tapi bisikan itu sangat kecil. Kita perlu telinga untuk mendengarkan Tuhan bicara. Halo? Kita perlu telinga untuk mendengarkan Tuhan bicara. Di mana? Di dalam hatimu. Suaranya itu kecil. Itu mungkin 5% saja dari suara-suara yang banyak kita dengar. Kita butuh kepekaan telinga untuk mendengarkan Tuhan bicara. Makanya doa, penyembahan, penyerahan diri supaya Tuhan kasih kita telinga untuk mendengar apa yang Tuhan bicara. Kau ke situ karena ada berkat di situ. Kau ke situ masuk ketemu orang itu, nanti Tuhan kasih kau itu. Kita perlu pendengaran itu. Tidak bisa kita sibuk capek jadi telinga tertutup dengan segala hal. Bisa ya?
Ayat 9:12, menghormati Tuhan dan menerima didikan. Jadi kalau ada masalah, tantangan, hidup, sakit, penderitaan, itu Tuhan sedang mendidik kita. Halo? Kalau ada tantangan, ada masalah, ada sakit, ada penderitaan, ada bangkrut, tidak dapat jabatan, itu Tuhan sedang mendidik kita. Jangan marah. Tenang saja. Bisa ya? Oke. Ayat 11-12, jangan menolak didikan Tuhan karena itu adalah tanda kasih sayang Tuhan. Jangan tolak, jangan marah karena Tuhan sedang mendidik kita menjadi pribadi yang hebat. Bisa ya? Tidak usah marah-marah. Televisi hilang, HP hilang, tenang saja, masuk berdoa, terima kasih Tuhan karena HP hilang. Begitu, aman aja. Tidak usah marah-marah baku tuduh di rumah. Pencuri itu datang terkas tahu toh. Bersyukurlah karena Tuhan setan izinkan curi masuk toh. Karena yang mencuri dia membutuhkan. Ayat 13-18, hikmat sebagai harta yang paling berharga. Bapak Ibu, dari semua itu hikmat dia punya dudukan itu paling pertama. Itu lebih daripada harta. Ayat 19-20, hikmat Tuhan dan penciptaan. Tuhan menciptakan dunia dengan hikmat dan pengertian. Alam semesta menunjukkan karya hikmat Tuhan yang luar biasa. Tuhan bikin sesuatu dengan hikmat. Tuhan tidak bikin sembarang-sembarang. Tidak ada sebuah pergerakan alam ini saling tabrak, tidak. Dalam hikmat Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Air turun dari perumnas 4 itu, Teluk Yotefa tidak pernah penuh-penuh toh, tetap di situ. Tuhan bikin dalam hikmat Tuhan. Tidak ada bikin sebarang-sebarang, bikin setengah saja. Sama dengan kita kerja bangunan toh, bikin setengah-setengah situ. Nanti tahun depan proyek lanjutkan lagi. Bikin aspal juga begitu. Bikin setengah-setengah supaya tahun depan proyek lanjut lagi. Oh, Tuhan tak seperti itu. Kita saja yang bikin proyek begitu toh, supaya tahun depan bisa proyek ulang lagi. Bikin lampu jalan, bikin segala macam. Jangan kasih yang asli, tapi kasih KW saja, supaya tahun depan proyek jalan lagi. Kekristenan tidak bisa seperti itu. Jujur terhadap hati nurani, jujur terhadap tanah Papua, jujur kepada manusia, jujur kepada bangsa di dalam hatimu. Jangan menipu Tuhan, jangan menipu rakyat. Jujur terhadap hati. Itu Tuhan taruh hikmat situ. Jadi kalau mau bohong, nanti Tuhan kasih tahu itu salah itu. Ganggu sampai akhirnya kembali ke yang benar toh. Gitu. Oke, ayat 19-20 hikmat Tuhan dan penciptaan. Ayat 21-26 keamanan dan perlindungan dalam hikmat Tuhan. Jadi Tuhan bilang kalau kamu hidup dalam hikmat Tuhan, saya akan jaga kamu supaya kakimu tidak terantuk dan tidak terkena jerat. Tuhan akan jaga kamu di situ. Oke. Pesan untuk kita adalah yang pertama, pelihara perintah Tuhan dalam hatimu. Yang pertama ya, pelihara perintah Tuhan di dalam hatimu. Hati itu firman taruh di situ, bukan taruh di sini, tidak. Tapi firman itu taruh di dalam hati. Karena di situ tempat Allah berdiam. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya. Bapak Ibu bisa tarik badan dari kursi. Bapak Ibu bersandar karena percaya pada sandaran toh. Halo? Saya ulang. Bapak Ibu menaruh tubuh saudara pada sandaran karena Bapak Ibu sedang percaya pada sandaran itu. Seperti itulah kita percaya kepada Kristus. Kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan karena Dia adalah sandaran kita. Bisa ya? Tidak ada. Bapak Ibu percaya kepada sandaran kursi? Percaya. Makanya Bapak Ibu bisa taruh belakang. Kalau tidak percaya itu duduk setengah begini. Jadi kita percaya, kita bersandarkan diri kepada Tuhan seperti sandaran kursi. Ya, yang ketiga jangan angkuh, takut akan Tuhan. Jangan sombong ya. Tidak usah, tenang saja. Karena di atas kita masih ada orang toh. Atau kita orang penghabisan.
Tidak ada. Mobil 1 tenang saja, 2 tenang saja, 3 tenang saja, 4 hati-hati. Karena itu dicurigai toh. Nah, tenang saja. Yang keempat, hormati Tuhan dengan kekayaanmu. Tuhan kasih kita kaya karena Tuhan punya maksud untuk kita membagi kepada orang lain. Jangan manajemen kantong plastik. Tahu toh? Dapat 100 juta kasih masuk semua. Orang yang antar terkasih sedikit sama dia. Ini kelakuan apa ini? Tuhan taruh kau kaya supaya kau lihat saudara, lihat tetangga, lihat orang lain toh. Kau pegang uang terus kau bilang, ini sapu uang. Sabar dulu. Tuhan taruh di situ karena Tuhan percaya kau untuk atur uang ini untuk orang lain. Bisa ya? Yo. Nanti yang jadi pejabat kami ingat khotbah ini. Angka-angka saja di DPR itu hanya kasih pindah angka saja. Ini kasih pindah ke orang miskin, ini untuk orang susah, ini untuk bikin ini. Ini putar di situ. Seperti dong uang yang pergi mencari mengail baru bawa itu uang datang. Kasih pindah saja tuh, bikin jalan di situ karena dong segitu tidak bisa. Ini tidak, baku putar sana, putar sini, setengah mati. Tuhan taruh kau di situ untuk ambil kebijakan untuk bangsa, negara, orang Papua, orang banyak. Oke, saya harap ya ini khotbah untuk saya juga toh, Bapak Ibu kita semua. Supaya di mana kita pergi kita ceritain barang ini. Oke. Terima didikan Tuhan. Yang kelima, terima didikan Tuhan. Kalau ada masalah, ada soal, ada sakit, ada penyakit, tenang saja. Tuhan sedang mendidik kita untuk naik kelas. Oke? Tenang saja. Tak seorang pun tahu kesusahan tuh toh. Tak seorang tahu kesusahanku, hanya Yesus saja. Tenang saja, menyanyi Tuhan tahu. Jangan ale umumkan di kampung toh. Terima didikan Tuhan. Kejar hikmat sebagai harta berharga. Yang keenam, kejar hikmat karena itu harta yang paling berharga. Yang terakhir, bersandar pada hikmat Tuhan. Ini sandar pada hikmat Tuhan. Ya, khotbah saya 20 menit. Sudah selesai. Begitu toh? Ini kita mau ke sana ini pakai ini. Jangan pakai gaya lain. Oke, itu pesan, pulang baca lagi. Baca nanti ingat kata jangan itu ada beberapa kali situ. Jadi baca nanti lihat jangan apa lagi. Yang berikut jangan apa lagi, yang berikut jangan apa lagi, yang berikut jangan itu Bapak Ibu coret di kata jangan, depu keterangan ke bawah, nanti jangan yang berikut juga keterangan ke bawah. Begitu. Alkitab itu kop menjelaskan, isi menjelaskan kop. Begitu ya, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu satu ayat ya sudah di situ saja, bingung-bingung di situ. Oke, Tuhan berkati kita. Kita dengar firman, terus kita harus kasih Tuhan, toh. Kita mengucap syukur karena Tuhan kasih kita berkat, kekuatan, hikmat. Jadi kita akan beri persembahan nyanyian rohani 100, nyanyian rohani